Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Syifa dari kelas F11-2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian cabang, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang kedua, menjelaskan dasar nakluk cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang ketiga, menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang keempat, membiasakan diri menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan hidup sederhana sebagai bentuk implementasi cabang iman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima, mempresentasikan paparan cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Seperti yang sudah dilampirkan, apa sih maksud dengan menjaga kehormatan atau disebut juga dengan muru'ah? Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan, menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, dan harga diri dan kehormatan manusia. Konsep penting dalam Islam yang merujuk pada penjaga kehormatan, martabat, dan wibawa individu serta keluarga ini mencakup etika, perilaku, dan tindakan yang mendukung integritas moral. Muru'ah juga disebut dengan ifah. Apa sih ifah? Ifah secara bahasa mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat dan menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Secara istilah, berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Menurut Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat, bahwa muru'ah adalah kekuatan hati yang menjadi sumber lahirnya sifat-sifat terpuji, baik secara dalil, syar'i, akal, dan tradisi. Oleh karena itu, betul yang telah disampaikan Nabi SAW bahwa kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, kekayaan bukanlah dari banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muru'ah dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk. Yang ketiga, muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri, maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk, maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu apabila berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa sih kita penting untuk menjaga kehormatan dalam Islam? Yang pertama, terdapat dalam asas moral. Menjaga kehormatan adalah landasan moral yang memperkuat jati diri individu dan komunitas. Yang kedua, kepatuhan pada Islam. Menjaga kehormatan adalah bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap ajaran Islam. Yang ketiga, penghormatan terhadap orang lain. Menjaga penghormatan juga mencerminkan sikap hormat kepada individu lain dalam masyarakat. Terdapat juga nih prinsip-prinsip menjaga kehormatan dalam Islam. Yang pertama, sikap hormat. Sikap hormat terhadap sesama menjadi landasan penting dalam menjaga kehormatan dalam Islam. Yang kedua yaitu jujur. Kejujuran dan kebenaran menjadi sektor inti dalam menjaga kehormatan pribadi dan keluarga. Yang ketiga, menjaga aib.
melindungi privasi individu, dan menghindari perbuatan yang dapat merusak martabat orang lain. Apa sih tanda-tanda kehormatan terjaga? Yang pertama, kepatuhan pada ajaran agama dan etika. Yang kedua, hormat dan sikap toleransi kepada orang lain. Yang ketiga, integritas dan moral yang kuat. Apakah itu ada di kamu? Dan apa sih dampak negatif jika kehormatan tercemar? Yang pertama, menurunkan wibawa. Yang kedua, kehilangan kepercayaan. Yang ketiga, pengasingan sosial. Apa sih itu penurunan wibawa? Penurunan wibawa adalah tercemarnya kehormatan sosial, mengakibatkan penurunan wibawa di masa masyarakat. Yang kedua, kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan diri dan kepercayaan dari orang lain dapat hilang. Yang ketiga, pengasingan sosial. Individu yang kehilangan kehormatan dapat mengalami pengucilan sosial. Jangan sampai ya dampak ini terjadi di kamu. Tapi kalian bingung gak sih bagaimana cara menjaga kehormatan? Nah, ini ada beberapa cara untuk menjaga kehormatan. Yang pertama, batin yang kuat. Mengasah kekuatan batin dan spiritual dalam menghadapi godaan dan cobaan. Yang kedua, lingkungan positif. Menciptakan lingkungan sosial yang mendukung norma dan kehormatan. Yang ketiga, kepatuhan pada nilai Islam. Senantiasa berpegang pada nilai-nilai moral dan ajaran agama. Terdapat beberapa contoh menjaga muru'ah, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh, menjauhi pergaulan bebas dan zina, menjauhi makanan dan minuman yang haram, mempergunakan harta di jalan yang baik, diantaranya bisa dengan bersedekah, menyentuhi anak yatim, memberikan beasiswa, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Contoh perilaku yang melanggar kehormatan, menghina dan mengadu domba, menyebarkan fitnah dan kabar tidak benar atau yang disebut juga dengan hoaks, melakukan tindakan serampangan yang merugikan orang lain. Kesimpulan dan pesan yang dapat diambil dari penting menjaga kehormatan dalam Islam. 1. Berkaitan dengan keutamaan. Menjaga kehormatan merupakan nilai yang dianjurkan dan menantangkan keutamaan. Yang kedua, masuk dalam pilar iman. Menjaga kehormatan merupakan bagian dari pilar iman dan kesucian hati. Yang ketiga, persaudaraan yang kokoh. Jaga kehormatan juga mempererat hubungan persaudaraan dalam masyarakat dan keluarga. Lanjut, yaitu ikhlas atau murni, bersih, tidak bercampur dan jernih. Apa sih ikhlas? Ikhlas menurut bahasa Arab, murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, serta mengharap ridha Allah semata. Kaitannya ibadah. Cara bahasa, ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Menurut istilah Syekh Al-Jurjani dalam kitabnya yaitu Al-Ta'rifat, memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dan hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharapkan pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain Allah, termasuk juga tidak mengharapkan amalnya disaksikan oleh selain Allah. Ikhlas dalam Islam merujuk pada tindakan ibadah yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa mencari pujian dan keuntungan pribadi. Hal ini merupakan kunci utama yang memperdalam spiritual umat muslim. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi,
Ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin, dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah dalil ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, Muhammad, Alkitab, Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Quran Surah Az-Zumar 39 ayat 2. Ikhlas memiliki beberapa ketingkatan menurut Ali Abdul Halim. Yang pertama, orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya, seseorang yang melakukan ibadah sholat dan memberi sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin badannya sehat, hartanya banyak, mendapat bidadari, dan nanti di akhirat masuk surga. Yang kedua, orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Yang ketiga, yaitu orang khawasul khawas. Maksudnya adalah seseorang dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban, tetapi menjaga kebutuhan sebagai seorang hamba. Keutamaan ikhlas dalam Islam seperti yang udah di atas. Yang pertama, pahala yang murni. Ikhlas dalam beribadah akan mendatangkan pahala yang murni dan tidak tercampuri dengan motif lain seperti pujian manusia. Yang kedua, menjauhkan dari riya. Ikhlas merupakan benteng bagi umat muslim dari sikap riya ataupun pamer. Yang ketiga, mempererat hubungan dengan Allah. Ikhlas membuat hubungan antara hamba dan Allah menjadi lebih kuat karena ibadah dilakukan semata-mata karenanya. Apa sih tanda-tanda ikhlas dalam beribadah? Yang pertama, muncul rasa takut kepada Allah. Melakukan ibadah dengan penuh kekhusyukan dan tundukan karena takut akan siksa Allah. Yang kedua, merahasiakan ibadah. Beribadah secara rahasia tanpa mengumbar kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian dan pengakuan. Yang ketiga, tidak lagi mencari kepuasan dunia. Tidak lagi mencari kepuasan ataupun pujian dunia dalam setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan. Tanda-tanda ikhlas dalam beramal menurut Imam Zunnun. Yang pertama, tidak lagi mengharap dan menghindar pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dari bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya, bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Hambatan dalam mencapai ikhlas. Yang pertama, asumsi diri, ketidakmampuan untuk melihat kesalahan atau kekurangan dalam diri sendiri. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Pengaruh dari lingkungan sekitar yang cenderung memotivasi untuk mendapatkan pujian dan validasi dari manusia. Yang kedua, hasad dan dendam. Perasaan hasad dan dendam terhadap orang lain dapat menghalangi ikhlas dalam beribadah. Yang keempat, kesombongan. Perasaan sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain menjadi hambatan besar dalam mencapai ikhlas. Cara meningkatkan keikhlasan dalam ibadah. Yang pertama, introspeksi diri.
Mengetahui dan mengenali motif-motif yang menghambat ikhlas dalam beribadah adalah kunci untuk memperbaiki diri menuju keikhlasan. Mulai meningkatkan kesadaran akan tujuan sebenarnya dari ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah semata. Muhasabah, melakukan muhasabah secara rutin terhadap keikhlasan ibadah yang telah dilakukan. Contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan. Amal teguh, contohnya misalnya orang yang terus-menerus melakukan amal tanpa mengumbar dan memamerkan kepada orang lain. Yang kedua, melayani, memberikan pelayan pada sesama tanpa mengharapkan balasan atau pengakuan dari siapapun. Yang ketiga, berbagi, menyisihkan rezeki untuk beramal kepada sesama dengan tulus dan ikhlas. 4 ikhlas dalam kehidupan muslim. Yang pertama, ketenangan jiwa. Ikhlas membawa kedamaian batin dan ketenangan jiwa bagi orang yang menjalankannya. Yang kedua, harmoni dalam hubungan. Ikhlas membentuk hubungan yang harmonis dengan sesama karena dilandasi dengan niat tulus. Yang ketiga, pahala yang berlipat. Ibadah yang ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Kesimpulan dan pesan penting tentang ikhlas dalam Islam. 1. Keikhlasan. Keikhlasan adalah kunci sukses dalam beribadah dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perenungan secara mendalam akan keikhlasan mendatang kedamaian jiwa. Yang ketiga, pesan. Menyampaikan pesan penting untuk senantiasa berusaha memperdalam keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Lanjut, malu atau halaya termasuk bagian dari cabang iman. Rasa malu, menurut bahasa Arab, al-haya atau al-khajal atau al-hisham, yaitu rasa malu atau jengah. Menurut istilah, menjauhi segala yang tidak diridhoi Allah karena takut dan segan kepadanya. Ketika sikap ini berpadu dengan perasaan malu yang telah ada secara naluriah di dalam otak manusia, maka ia akan membentuk orang yang bersangkutan memiliki hubungan erat dan jalinan kuat dan sesuai dengan nilai-nilai adab dan kehormatan. Tidak diragukan lagi bahwa munculnya rasa satu ini, yaitu rasa malu, amatlah sulit bagi orang-orang yang sejak awal memang tidak punya rasa malu atau tinggal di tengah lingkungan yang membuatnya tidak tahu malu, atau pada diri orang-orang yang sengaja membuang rasa malu untuk memilikinya. Malu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cabang dari iman karena sifat malu seseorang dapat bergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu menghantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang yang tersebut. Demikian Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim. Malu menurut para ulama. Yang pertama, Imam Junaid al-Baghdadi menyadari segala nikmat Allah baik secara materi maupun rohani sambil merasa gelisah atas kekurangan dan kesadaran diri. Yang kedua, menurut Zunnun al-Misri, adanya perasaan sedih di dalam hati secara terus-menerus disebabkan tindakan-tindakan buruk merasakannya, kemudian kembali mengontrol Allah. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani menulis kitab Fath al-Bari, malu dibagi menjadi dua, yaitu naluri dan dilatih atau dicari. Malu yang bersifat naluriah atau al-haya atau al-tifri atau al-haya al-nafsi, yaitu rasa malu yang menghalangi manusia melakukan hal-hal yang akan menjadi aib atau kehinaan baginya sehingga memotivasinya melakukan kebaikan. Malu ini bagian dari iman. Yang kedua, dilatih atau dicari. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan,
seperti malunya hamba karena adanya rasa takarub atau merasa selalu dalam penguasaan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Ketika rasa malu yang bersifat naluriah itu menyerap nutrisi dari malu yang terkandung di dalam ajaran Islam, maka ia akan bertumbuh kuat menjadi benteng yang kokoh untuk menghadapi segala bentuk aib dan celah. Sementara, jika seseorang hanya memiliki salah satu di antara kedua jenis rasa malu ini, maka bisa jadi ia akan ragu-ragu ketika menghadapi sesuatu kondisi tertentu, sehingga ia akan berbalik badan atau bahkan terperosok pada kebinasaan. Malu yang ditemukan oleh naluri. Sebagaimana halnya benih yang bagus dan tersembunyi yang ada di dalam tabiat manusia akan bertumbuh dan kuat. Batang cabangnya, jika ia diberi nutrisi dan diperkuat dengan makrifat atau pengetahuan yang akan membuat manusia menjadi manusia sejati. Sampai ketika rasa malu itu menjadi bagian dari kehidupan yang spiritual atau rohaniah, orang yang bersangkutan pada saat itu, rasa malu akan menjadi benteng kokoh dari segala bentuk dorongan nafsu yang muncul. Sebaliknya, jika rasa malu itu tidak dibesarkan dengan iman dan makrifat tidak diperkokoh dengan ihsan, lalu justru didorong ke arah kekeringan, kebutaan, dan keterpurukan dalam hawa nafsu, maka tidak mustahil ia akan terperosok jatuh baik dalam tataran individu maupun pada tataran masyarakat. Berikut beberapa penyebab rasa malu. Yang pertama, haya al-zuliyah, malu akibat kesalahan. Rasa malu seperti yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam ketika datang perintah untuk memohon ampunan. Haya al-ijal, malu karena keagungan Allah, adalah rasa malu yang dimiliki para ahli makrifat yang berkata kepada Allah, "Kami belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya." Ini juga diiringi dengan sikap takzim luar biasa yang mereka tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-taksir, malu akibat kekurangan. Rasa malu seperti ini dimiliki pada malaikat yang selalu bertasbih siang dan malam tanpa henti, tapi ternyata mereka berkata kepada Allah, "Kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya." Yang keempat, haya al-haibah atau malu karena segan, adalah rasa malu yang dimiliki para spiritualis, arbal, al-ghaib, al-arruh, yang merasa malu kepada Allah sehingga mereka terus mengambara di cakrawala al-tajarud sembari menafkah segala bentuk hasrat pribadi. Yang terakhir, zuhud, keterpantauan hati kepada akhirat. Pengertian zuhud secara bahasa yaitu sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu yang meninggalkannya. Secara istilah, meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah orang lain yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Menurut Abu Sulaiman An-Darani, meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Abu Sa'id bin Al-Arabi mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dari lalai dari Allah. Yang ketiga, Raghib al-Isfahani, orang yang cinta kepada akhirat sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat, sehingga harta yang dimiliki dapat mengantarkan kebahagiaan dan bermanfaat baginya di akhirat. Tujuan zuhud dalam Islam. Yang pertama, kondisi batin yang lebih tenang. Dengan berfokus pada kehidupan spiritual, tujuan zuhud adalah mencapai ketenangan pikiran dan ketenangan batin. Yang kedua, meraih kebaikan di akhirat. Tujuan lainnya adalah mengejar pahala di akhirat dengan menjauhi segala bentuk kemewahan dan keduniaan yang berlebihan. Yang ketiga, menjauhi sifat-sifat buruk. Zuhud juga bertujuan untuk menjauhi sifat-sifat buruk seperti kedengkian, keserakahan, dan
bersikap materialistis. Tanda-tanda orang yang sudah zuhud. Yang pertama, keinginan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Orang yang zuhud seringkali diwarnai dengan semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan menghilangkan rasa ria. Yang kedua, tidak tertarik pada harta, termasuk tidak terlalu memusingkan masalah, harta, dan kelengkapan materi, serta tidak pernah puas dengan keyakinan dunia. Yang ketiga, lebih senang memberi. Orang zuhud memiliki kecenderungan untuk lebih memberi dan menerima lebih sedikit, sehingga menghindari perilaku boros. Yang keempat, peka pada ajaran agama Islam. Adanya kepekaan yang tinggi terhadap perkara halal dan haram. Contoh-contoh zuhud dalam sejarah Islam. Yang pertama, Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama termuka yang menunjukkan zuhud dalam kehidupan sehari-hari, meraih kebahagiaan dan kesederhanaan. Yang kedua, Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan ketaatannya, kesederhanaannya, dan kezuhudannya dalam menggunakan harta benda duniawi. Kesimpulan yang dapat diambil, pentingnya sifat zuhud. Sifat zuhud memiliki peran besar dalam menenangkan hati, memperkukuh keyakinan, dan membawa kebahagiaan hakiki. Yang kedua, penerapan nilai-nilai Islam. Zuhud membantu dalam penerapan nilai-nilai Islam dengan menekankan kesederhanaan dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Yang ketiga, persiapan di akhirat. Zuhud mempersiapkan umat Islam dalam menghadapi akhirat dengan kesederhanaan dan ketidakberikan. Persiapan di akhirat. Zuhud mempersiapkan umat Islam dalam menghadapi akhirat dengan kesederhanaan dan ketak berpihakan terhadap dunia. Itulah penjelasan tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.